Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi syari'atihi wa wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan yang tergabung dalam semester 2 mata kuliah Kurikulum Pendidikan Islam. Mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, maksud saya, babnya Kurikulum Pendidikan Islam. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 6, yaitu tentang Kurikulum Pendidikan Islam. Bersama saya, Mas Rofi MPD. Oke, apa itu Kurikulum Pendidikan Islam? Sebagai pengantar, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Kurikulum mengandung materi yang diajarkan secara sistematis selaras dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkatan pendidikan. Dalam ilmu pendidikan Islam, kurikulum merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang diproses di dalam sistem pendidikan Islam. Menurut sifatnya, kurikulum pendidikan Islam dipandang sebagai cermin idealitas Islam yang tersusun dalam bentuk serangkaian program dan konsep dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Dengan memperhatikan program yang berbentuk kurikulum, kita dapat mengetahui cita-cita akan yang hendak diwujudkan oleh suatu proses pendidikan Islam. Ada 4 aspek utama ciri ideal sebuah kurikulum menurut Hasan Langgulung, yaitu 1. Memuat tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 2. Memuat sejumlah pengetahuan atau knowledge dan keterampilan atau skill yang memperkaya aktivitas-aktivitas dan pengalaman peserta didik sesuai dengan perkembangan peserta didik dan dinamika masyarakat. Kemudian yang ketiga, memuat metode cara mengajar dan bimbingan yang dapat diikuti peserta didik untuk mendorongnya ke arah yang dikehendaki dan tercapainya tujuan pendidikan yang dirumuskan. Dan yang keempat, membuat metode dan cara penilaian yang digunakan untuk mengukur dan menilai hasil proses pendidikan, baik aspek jasmani, akal maupun kolb. Jasmani itu biasanya psikomotorik, akal itu kognitif, dan kolb itu spiritual atau afektif. Deskripsi secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani kurir, artinya pelari, dan kurir tempat berpacu. Kurir tempat berpacu. Kurir pelari dan kurir tempat berpacu. Berasal dari dunia olahraga zaman Romawi kuno yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Jadi dari bahasa Romawi kuno, zaman Romawi kuno, yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Kemudian dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan adalah manhaj. Manhaj itu kurikulum, tapi dalam bahasa Arab. Secara bahasa berarti jalan yang terang dan jelas. Jalan yang terang dan jelas yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Jalan yang terang dan jelas yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Itulah yang disebut dengan manhaj.
Dalam konteks tarbiyah atau pendidikan Islam, manhaj adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Deskripsi dari para ahli. 1. Menurut Zakiyah Darajat, kurikulum adalah suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Ini kurikulum menurut Zakiyah Darajat. Kemudian yang kedua, menurut Al-Saibani atau As-Saibani, kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi peserta didiknya di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolong untuk berkembang secara menyeluruh dalam segala segi dan dapat mengantarkan adanya perubahan tingkah laku pada peserta didik sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Inilah kurikulum menurut As-Saibani. Dasar kurikulum pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam terdapat banyak usaha untuk mentransfer dan menambahkan nilai-nilai Islam sebagai titik pusat tujuan dan proses pendidikan Islam. Ada 4 kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam menurut As-Saibani. 1. Dasar agama. Dasar ini menjadi ruh dan target tertinggi dalam kurikulum. Dasar agama dalam pendidikan Islam harus didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan sumber-sumber lain di dalam Islam. Baik itu ijma' maupun qiyas. Ya. Kemudian yang kedua, dasar falsafah. Dasar falsafah atau filsafat, atau secara filosofis. Dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi, dan organisasi. Kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Yang ketiga, dasar psikologis. Dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik, sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya secara psikologis. Kemudian yang keempat, dasar sosial. Dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir, dan adat istiadat, serta lain-lain. Prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Menurut As-Saibani, nomor 1, berorientasi pada Islam, yaitu ajaran dan nilai-nilainya. Kurikulum yang dirumuskan baik yang berkaitan dengan falsafah, tujuan, kandungan, metode mengajar, maupun cara-cara perlakuan dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus berdasarkan tuntunan Islam. Tidak boleh bertentangan dengan Islam. Yang kedua, prinsip universal atau menyeluruh, yaitu muatan kurikulum hendaknya berlaku secara menyeluruh tanpa terbatasi oleh sekat wilayah. Kemudian yang ketiga, prinsip keseimbangan, yaitu muatan kurikulum hendaknya memuat ilmu dan aktivitas belajar secara berkesinambungan pada jenjang pendidikan yang ditawarkan. Ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan yang akan membuat peserta didik jenuh. Yang keempat, prinsip-prinsip interaksi antara kebutuhan peserta didik, pendidik, dan masyarakat. Yang kelima, prinsip pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual antara peserta didik, baik berbeda dari segi bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, prinsip integralitas atau pertautan atau keterpautan antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Makanya ada sekolah integral atau ada sekolah terpadu, ya, itu kan diambil dari ini. Adanya pertautan antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, aktivitas yang terkait dalam kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Berikutnya, kurikulum dalam pandangan modern ialah semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Suatu kurikulum terdiri atas beberapa komponen, yaitu tujuan, isi, metode,
atau proses belajar mengejar dan evaluasi. Di dalam kurikulum 2013 atau K13 ada istilah kompetensi inti yang biasa disingkat KI. Kompetensi inti atau KI ini ada 4 macam, yaitu 1. KI 1 tentang spiritual, KI 2 tentang sosial, kemudian KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Jadi ada 4 kompetensi inti. Kurikulum pendidikan Islam seharusnya mempunyai ciri-ciri antara A. Harus menonjolkan mata pelajaran agama dan akhlak. B. Harus memperhatikan pengembangan menyeluruh aspek pribadi siswa, yaitu aspek jasmani, rohani, dan akal. Aspek jasmani itu biasanya adalah psikomotorik atau biasanya dalam bentuk praktek ya. Atau keterampilan biasanya jasmani. Kemudian kalau rohani itu afektif. Ini spiritual maupun sosial, maksudnya rohani ini. Spiritual biasanya. Dan akal ini maksudnya biasanya adalah pengetahuan atau kognitif. Memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani akal, rohani manusia. Memperhatikan yang D, memperhatikan seni halus, yaitu ukir, pahat, gambar, tulis indah atau kaligrafi dan lain sebagainya. Serta memperhatikan perbedaan budaya. Sedangkan kurikulum pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah terdiri atas 1. Baca Al-Quran, 2. Keimanan atau rukun iman, 3. Ibadah atau rukun Islam, 4. Akhlak, 5. Dasar ekonomi, 6. Dasar politik, 7. Pendidikan jasmani, dan yang ke-8 membaca dan menulis. Tugas ke-6 nomor 1. Sebutkan 4 aspek utama ciri ideal kurikulum menurut Hasan Langgurung. 2. Secara etimologi kurikulum adalah 3. Sebutkan pengertian kurikulum menurut T.K. Derajat dan As-Saibani. Yang keempat, sebutkan 4 kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam menurut As-Saibani. Kelima, sebutkan 6 prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam menurut As-Saibani. Yang keenam, sebutkan materi kurikulum pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ini ada 6 soal. Selamat mengerjakan. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.